pada kebijakan privatisasi BUMN yang bergulir menjadi isu politik pada tahun 2004 dan 2009 dengan tuduhan menjual aset negara. Namun, waktu kini membuktikan bahwa selain sebagai pelaksanaan keputusan TAP MPR, privatisasi dilakukan untuk membangun kedaulatan keuangan negara agar terbebas dari cengkeraman IMF. Bab 6 ideologi. Core elemen ideologi Pancasila menjadi perekat dan dioperasionalisasikan ke dalam setiap sila dalam pelembagaan partai. Misalnya rakyat sebagai sumber kebudayaan diwujudkan melalui Badan Kebudayaan Nasional. Ideologi pada masa oposisi menghadirkan kebijakan alternatif, check and balances, dan budgeting policy. Diksi oposisi ini dalam sistem pemerintahan negara presidensial kemudian berubah menjadi tidak berada di dalam pemerintahan yang dipraktekkan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY. Pada masa kepemimpinannya sebagai presiden yang relatif singkat, Megawati mampu menyelesaikan krisis multidimensi dengan melunasi peminjaman dari IMF, konsolidasi fiskal dengan defisit APBN di bawah 1%, dan pembentukan lembaga badan-badan dan komisi yang sangat strategis seperti MK, KPK, Densus 88, dan lain-lain hingga 10 tahun terakhir melalui BPIP dan BRIN. Kritik kepemimpinan Megawati dari publik antara lain ditujukan pada kebijakan privatisasi BUMN yang bergulir menjadi isu politik pada tahun 2004 dan 2009 dengan tuduhan menjual aset negara. Namun, waktu kini membuktikan bahwa selain sebagai pelaksanaan keputusan TAP MPR, privatisasi dilakukan untuk membangun kedaulatan keuangan negara agar terbebas dari cengkeraman IMF. Ditinjau dari positioning Indosat terhadap PT Telkom Tbk saat ini, membuktikan bahwa kebenaran alasan privatisasi akibat perubahan teknologi yang sangat cepat menjadi voice on internet protokol saat itu. Bukti empiris lainnya, market share Telkom jauh lebih besar daripada Indosat. Internalisasi ideologi dibuktikan dengan temuan hasil survei nasional pada bulan Agustus 2022. Dari slide ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mendapat peringkat tertinggi dari seluruh partai dalam pelembagaan politik. Daya rekat ideologi pada saat ini nampak dari proses kaderisasi melalui kesadaran ideologi, kultur, dan organisasi partai. Slide ini selanjutnya menggambarkan suatu konstruk dari model pengukuran ideologi. Bab 7 pelembagaan PDI Perjuangan ditunjukkan dalam kajian pola pembangunan nasional semesta dan berencana yang telah diterapkan saat ini untuk Bali dalam jangka 100 tahun ke depan. Trajektori pelembagaan PDI Perjuangan dapat ditelusuri dalam hasil-hasil kongres sebagai keputusan lembaga tertinggi partai untuk meningkatkan fungsi partai. Pasca kongres kelima, kaderisasi semakin terlembaga dengan adanya sekolah partai. Kurikulum kaderisasi menggambarkan kuatnya emotional bonding dengan Soekarno, dilengkapi dengan materi kepemimpinan dan strategic management. Kualifikasi manajemen dan penataan aset partai diakui melalui 2 sertifikasi ISO dan satu-satunya di Asia. Konstruk model pengukuran pelembagaan politik dapat dilihat dalam slide sebagai berikut beserta dimensi yang membentuknya. Bab 8 ketahanan PDI Perjuangan. Guncangan terhadap pelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populisme. Karakter ini lahir dari perpaduan feodalisme, populisme, dan Machiavellian yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan. Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi core elemen ambisi kekuasaan demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya. Implikasinya pun sangat serius. Kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi yang berkedaulatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.